Setoran. Apa-apaan nih ceban, Mas Yonto, saya kasih segitu. Lagian saya tuh udah bayar sewa di sini. Kenapa sih masih dimintain lagi? Gua nggak mau tahu ya. Yang dagang di sini harus setoran sama gua, ngerti nggak lu? Mana sisanya? Saya nggak mau. Oh, lu nggak mau ya? Untuk sampai di titik seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah, Mbak. Banyak sekali rintangan yang saya lewati. Bagas adalah satu-satunya orang yang selalu ada di samping saya. Apaan lu ngacak-ngacak dagangan gua? Campur lu! Au! Pergi! Au! Ya! Pergi! Mas nggak apa-apa, Mas. Dia selalu ada untuk membantu saya, kecuali soal materi. Mas, maaf. Makasih ya, Mas, udah nolongin aku. Kan? Kamu ngeledek aku ya? Mas, apaan yang ledek sih, Mas? Aku tuh beneran terima kasih sama kamu. Tapi tadi kamu yang nyegat preman itu yang ngacak dagangan aku. Makasih ya, Mas. Iya. Sama-sama ya, sayang ya. Mas, kayaknya aku mau dagang online aja deh, Mas. Biar lebih nyaman. Gimana? Boleh, kamu mau online, mau offline, aku dukung kamu. Aku support kamu pokoknya. Makasih ya, Mas. Sama-sama, sayang. Ya udah, sekarang kita beresin dagangan kamu, kita lanjut jualan ya. Yuk. Saya mantap menjadikan dia pilihan sebagai suami saya karena dia adalah laki-laki yang baik, lembut, dan juga sangat suportif. Kejadian dagangan saya dirusak preman membuat saya beralih ke jualan online, Mbak. Dengan bermodalkan ponsel dan alat-alat pendukung lainnya, saya berjualan secara live. Tapi tidak hanya preman yang mengganggu saya di saat saya berjualan di pinggir jalan. Di saat berjualan live pun, ternyata saya diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Halo guys, Sekar mau nawarin pakaian Bangkok dan kualitasnya super duper bagus banget. Dan harganya pasti terjangkau. Hari ini kita live diskon 20%. Jadi buat kalian yang pengen cepetan check out sekarang. Yes, maaf ya, bentar. Apa sih? Guys, udah dulu ya, mati lampu. Siapa itu? Malam itu saya benar-benar melihat kejadian yang sangat menyeramkan, Mbak. Yang sebelumnya tidak pernah saya lihat sama sekali. Loh, Mbak, kok bisa sih Mbak tiba-tiba ada kejadian menakutkan seperti itu? Itu dia, Mbak. Saya juga nggak tahu. Tapi setelah saya bicara dengan teman saya yang bisa melihat hal gaib, saya jadi merinding, Mbak. Dan saya juga. Katanya itu dikirim oleh orang-orang yang tidak senang melihat jualan saya laris. Ya ampun, Mbak. Kok bisa ada manusia setega itu? Itu dia, Mbak. Saya juga nggak paham. Tapi walaupun banyak rintangan, saya tetap menjalaninya dengan tegar dan sabar. Sampai akhirnya jualan online saya bisa berjalan dengan laris. Dan alhamdulillah saya bisa membeli rumah dengan hasil jerih payah saya sendiri. Mbak Sekar, kamu sungguh luar biasa, Mbak. Dan pacar kamu, Bagas, bagaimana hubungannya? Akhirnya kami menikah, Mbak. Dan setelah menikah, kami menempati rumah yang saya beli.
Wow. Keren sih. Keren banget rumah barunya sih. Selamat ya. Kamu udah berhasil wujudin satu impian kamu buat beli rumah. Aku bangga sama kamu. Makasih ya sayang. Semua ini kan berkat kamu juga yang selalu support aku selama ini. Emangnya aku penglaris kamu ya? Iya sih, makanya kamu tuh nggak boleh kemana-mana. Selalu harus di sisi aku. Ya, Kamu dengerin aku ya. Aku mau kemana lagi coba? Aku itu udah gak ada tempat lagi selain di sisi kamu. apaan sih mas? Gombal banget sih. Aku serius, beneran. Aku gak gombal. Kamu tuh udah cantik, udah gitu bisnisnya sukses lagi. Terus sekarang bisa beli rumah. Bentar mas, aku mau transfer gaji kamu. Oke. Coba lihat. Udah masuk nih. Loh, sayang. Kamu transfer aku 20%. Ini gak kebanyakan, sayang. Sayang, pendapatan kita kan nyaris 2 kali lipat dari sebelumnya. Kamu pantas dong dapat segitu. Kan kita, ya couple imut. Ya nggak sih? Iya, sayang. Rezeki kita dong kalau kayak gini. Sini. Jadi Mbak Sekar selalu memberikan 20% dari hasil jualan kepada suami Mbak. Iya Mbak, itu sudah jadi perjanjian awal kami. Sebenarnya dari awal dia nggak pernah minta sih Mbak. Itu inisiatif saya aja untuk memberikan dia 20%. Agar dia juga punya tabungan untuk masa depan kami. Kenapa Mas Bagas nggak cari pekerjaan tambahan aja Mbak? Pekerjaan yang lain juga. Dia fokus membantu saya live Mbak. Katanya ingin selalu berada di samping saya Mbak. Alasannya seperti itu. Ya, oke, silakan dilanjutkan Mbak. Setelah menikah, akhirnya kami jadi lebih sering live bareng. Dan alhamdulillah jadi viral. Tentunya jadi pasangan yang ibaratnya couple goals gitu lah Mbak. Dengan berjalannya waktu, kami semakin kewalahan untuk mengurusnya. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan jasa asisten untuk membantu meringankan pekerjaan saya. Sayang, Iya, sayang. kenalin, ini Livi, asisten baru aku. Livi, suamiku. Livi, Pak. Panggil Mas aja. Jangan panggil saya Pak. Emang saya setua itu ya? Livi, suamiku ini paling anti dipanggil Bapak. Biar nggak kelihatan tua, ya nggak, Mas? Iya, usil ya kamu ya. Livi, saya titip istri tersayang saya satu ini. Pokoknya jangan sampai dia kecapean. Baik, Pak. Saya, kita makan keluar yuk. Aku lapar. Boleh. Bentar. Liv, sekalian aku mau nunjukin ruangan live kita nanti ya. Baik dulu. Yuk, Mas. Iya. Yuk.